Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Siti Musyarofah. Saya bertugas mengajar di SDN Keroncong 1, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pada saat ini, saya sedang menjadi mahasiswa pada PPK PAI Daljar Batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2024. Hari ini, Jumat, tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi bab 6 hidup damai dalam kebersamaan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Tegak, gerak. Udah nih, kamu ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Baik, sehat semuanya ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya. Bersiap. Siap. Doa dimulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu alaihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq. Ya Allah, ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Shallu alaihi. Baik semuanya, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk kembali.
Sebelumnya kita absen dulu ya. Sepertinya ada bangku kosong nih. Siapa yang nggak masuk itu hari ini? Rizkan. Terus siapa lagi? Rizkan, Dapi. Terus satu. Udah ya? Rizkan dan Dapi. Oke, kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Rizkan dan Dapi bisa segera pulih dan besok bisa kumpul lagi bersama kita untuk belajar. Baik teman-teman, kerapihannya oke, mantap, sudah rapi. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Bagaimana? Kalau sudah sarapan berarti perasaannya sudah siap mau belajar ya? Rasanya karena perut sudah kenyang, pikiran pun akan menjadi nambah cemerlang. Oke, untuk biar lebih semangat, Bu Siti mau kasih dulu semangatnya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Kalau sudah semangat, sekarang Bu Siti mau bertanya. Ya, kemarin kita belajar tentang apa ya teman-teman minggu sebelumnya? Hah? Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang apa semuanya? Surah Ali Imran ayat berapa? 64. Nah, setelah kita mempelajari surah Ali Imran ayat 64, ya, hari ini kita lanjut. Kita akan ke surah berikutnya. Pernah mendengar surah Al-Baqarah? Pernah, ya. Surah Al-Baqarah pernah mendengar. Kira-kira ada di urutan keberapa itu Al-Baqarah ya? Ada di urutan surah kedua. Ada yang pernah baca sudah ke Quran pasti sudah pernah baca ya. Surah Al-Baqarah yang akan kita pelajari berkaitan dengan surah Ali Imran kemarin yang itu tentang bab 6 hidup damai dalam kebersamaan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana kamu harus bisa membaca, nanti menghafalkan, mengartikan dan memahami pesan pokok pada ayat tersebut. Nah, sebelum ke ayat pokok, Bu Siti mau kasih tahu dulu. Tuh, setelah mempelajari ini, Ibu ingin mengharapkan kalian itu selain bisa membaca, mengartikan, dan menghafal Al-Baqarah 256 dengan fasih, kalian juga harus bisa mengambil isi pokok atau pesan pokok. Supaya apa? Supaya kalian bisa hidup toleransi. Nah, bisa menghargai perbedaan. Tuh. Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini. Bu, kayak gimana sih isi dari surah Al-Baqarah itu? Nih, kita lihat isi surah Al-Baqarah seperti apa. Nah, inilah surah Al-Baqarah yang akan kita pelajari. Al-Baqarah ayat 256. Siapa yang berani membacakan surah Al-Baqarah? Mantap, maju. Siapa yang berani membantu untuk mengartikan, membaca artinya? Mantap, maju. Ya, teman-teman. Sebelumnya kita perhatikan dulu bacaan surah Al-Baqarah dari teman kita Faruk dan artinya yang akan dibacakan oleh Adelia. Oke, Faruk silakan baca dulu di sini. Ya, yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra fihi wastabainal narsul minal ghayyi faman yakfur bittaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa Allahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Silakan Neng Ade, bacakan artinya. Faruk geser. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh, telah jelas jalan yang benar dan jalan yang hak. Siapa yang ingkar kepada hamid dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka berdua telah berani di depan. Silakan. Terima kasih ya. Good job. Baik teman-teman. Setelah tadi kita mendengarkan ya bacaan ayat Quran yang telah Faruk bacakan, Bu Siti mau meluruskan ya. Tadi ada bacaan yang sedikit kurang tepat. Teman-teman dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu Bu Siti baca. Setelah itu baru ikuti. Paham? Nah, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Kita lihat artinya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi agama Islam tidak pernah memaksakan siapapun untuk mau menganut atau masuk ke dalam ajarannya. Tidak ada. Ya, tuh sudah jelas di Al-Baqarah 256. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Tuh, jadi kalian ini nih sedang ditunjukkan oleh Bapak dan Ibu guru ke jalan yang benar supaya tidak tersesat. Ya. Terus, siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan terputus. Tuh, jadi siapa yang mengikuti jalan yang benar tadi, ya, yang pastinya kalau jalan benar, jalan lurus itu jalannya dari Allah. Ya, maka kata Allah apa? Tidak akan terputus. Ya, yang terakhir lihat, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan, kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tapi Allah di sini Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Nah, teman-teman, dari surah ini ya, kita akan lihat video berikut. Nah, Ibu akan putarkan video, kalian simak ya. Kalian simak nih videonya. Video ini apa yang kalian lihat di video itu ya, nanti silakan utarakan. Kita simak dulu videonya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin saya dengar ada siswa yang beragama Hindu. Katanya sih mau masuk sekolah ini. Terus gimana tim? Ya namanya juga agama juga pasti kebanyakan mayoritas orang Islam kan. Tapi apakah kita biarkan orang Hindu masuk ke sekolah ini? Benar juga semua yang bilang. Kayaknya kita tidak berteman dengannya. Takutnya kita tetap pengaruh dengan agamanya. Saya mau panggil juga teman-teman lain. Nah, dari tontonan yang barusan kita lihat, dari video yang barusan kita lihat, apa sih yang terjadi di situ? Yang keras apa? Perbedaan agama. Apalagi yang kamu lihat? Tidak berdamai. Apalagi? Apalagi? Nah, di video itu tadi kita lihat ya, itu kumpulan-kumpulan muslim semua ya. Nah, ada satu yang non-muslim. Nah, pertanyaan dari Bu Siti, mengapa konflik itu terjadi?
Kira-kira menurut kamu kenapa sih itu tadi konflik itu, masalah itu terjadi? Karena tidak adanya toleransi. Kenapa lagi? Kenapa sih itu masalah itu timbul? Tadi kenapa? Karena ada salah paham. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi itu? Kira-kira. Tadi dicontohkan tuh di video. Yang keras apa? Dengan cara bermusyawarah. Ya kan? Nah, jadi teman-teman, dari video pembelajaran itu kita akan bisa mengambil pelajarannya. Satu, harus apa? Harus toleransi. Nah, itulah yang sesuai dengan ajaran yang Allah ajarkan di tadi surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, jadi nanti kalian silakan nih, kita akan bentuk kelompok. Nanti masalahnya adalah tadi, bagaimana konflik perbedaan itu terjadi. Bagaimana cara menyelesaikan konflik itu. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang ini kelompok 5 ya. Nah, apa tugasnya? Tugas kalian nanti Ibu akan memberikan kalian kartu ya kan ya. Jadi pada kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar dengan metode atau dengan model PBL ya, di mana kalian akan memecahkan masalah. Masalahnya apa tadi? Ya, kenapa konflik itu terjadi? Yang kedua, masalah yang harus kalian pecahkan adalah rangkailah potongan ya, potongan surah Al-Baqarah yang ada di sini beserta artinya, yang kemudian kalian mendiskusikan dengan teman sekelompokmu bagaimana cara memecahkan masalah yang tadi, dan juga bagaimana mengambil pesan pokok dari surah Al-Baqarah 256 ya. Caranya, potongan ini akan kalian tempel di sini ya, di karton yang nanti Ibu bagikan. Setelah ditempel, satu lagi karton kalian mendiskusikan ya, mendiskusikan masalah yang tadi tentang konflik yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan kemudian kalian tulis isi pokok atau pesan pokok surah Al-Baqarah ayat 256. Sampai sini paham? Kalau paham silakan ketua kelompoknya ambil tugasnya ke sini. Ketua kelompoknya aja satu orang. Silakan. Kelompok 3 ambil, silakan. Silakan dibuka kartunya ya. Lemnya sudah siap lemnya? Mana lemnya? Ya, lemnya disiapkan. Nah, silakan dibagi dua, yang satu merangkai, yang satu mencari solusi. Tapi bareng-bareng ya, didiskusikan bersama-sama. Jangan lupa nama kelompok. Kelompok 1, tulis namanya, anggotanya siapa saja. Paham? Silakan Bu Siti kasih waktu ya 10 menit dari sekarang. Silakan. Satu orang nempel, berarti kamu ambil pulpennya, tulis nama kelompoknya. Jangan terlalu ini geseran. Ayo, kamu tulis nama kelompoknya, Pak, ambil pulpennya. Nama kelompok nanti diskusikan. Ya, oke. Sinian. Nah, jangan terlalu bawah ya. Jangan terlalu bawah ya, atasan dikit. Nah, silakan kalian ya bisa melihat potongan surah-surah itu biar menjadi utuh. Lihat di buku paket, lihat di buku LKS, silakan ayatnya.
Siapa yang ngerangkai belah sini? Tulis nama kelompoknya. Silakan gunakan buku paket yang ada. Kalau pesan pokok sudah ketemu, yang tadi video tadi, mengapa konflik itu terjadi? Ya, di bawahnya tulis konflik terjadi karena, silakan bacakan konflik yang tadi kenapa terjadi? Karena terus udah ayo terus solusinya. Yang keluarnya apa tadi? Ayo. Baik teman-teman, selesai ya? Ya. Coba angkat semua hasil kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita kasih upload untuk kita semua. Iya. Tepuk good job. Sekali lagi, tepuk good job. Good job menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, teman-teman, sambil mengerjakan tadi tugas kelompok kalian dengan berdiskusi, merangkai potongan-potongan ayat pada surah Al-Baqarah 256 beserta artinya, kemudian menemukan pesan pokok dari ayat tersebut dan juga mengomentari video ya yang tadi kita saksikan bersama-sama. Ya, selama kalian mengerjakan tugas, kalian kan sambil baca-baca buku ya. Nah, pastinya dong kalian mendapatkan pengetahuan baru dari surah Al-Baqarah 256. Nah, semuanya sudah kalian tulis di kertas tugasnya sudah? Sudah? Ya, sudah ditulis semuanya? Baik, sekarang kita presentasi ya. Siap ya, kita mulai. Dari kelompok mana yang siap dulu? Ayo, silakan kelompok mana yang siap dulu? Pelis siap, silakan maju. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Pelis. Silakan, yang lain saya perhatikan ya. Ya, Pelis. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan pesan pokok Al-Baqarah ayat 256. Ini contoh dari surah Al-Baqarah ayat 256. Ya, tuh rangkaian dari mereka, tuh ya teman-teman, tuh, ya rangkaian mereka. Sekarang, silakan pesan pokok apa yang kalian dapatkan? Pesan pokok Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah Al-Baqarah terdapat pada urutan kedua setelah surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah tergolong surah Madaniyah. Isi pokok surah Al-Baqarah menjelaskan tentang keimanan. 1. Menyadari bahwa setiap individu memiliki hak masing-masing atau berbeda. 2. Menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. 3. Berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. 4. Setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. 5. Kesadaran dan kejujuran. Dan komentar mengenai video yang tadi. 1. Konflik terjadi karena tidak adanya toleransi agama. Dan solusinya adalah bermusyawarah, saling
memaafkan dan berdamai. Oh, teman-teman, kita lihat nih, ya, pesan pokok yang mereka dapatkan. Tuh, ya, yaitu kita harus saling menerima perbedaan. Tuh, mantap, bagus. Ya, solusinya bermusyawarah, harus saling memaafkan dan juga berdamai. Ada yang mau mengomentari? Ada yang mau mengomentari kelompok 3? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita bilang good job. Kita bilang 1, 2, 3. Good job. Silakan, terima kasih. Ayo, silakan duduk. Nanti kalau maju nggak usah ditutupin mukanya, turunin ke bawah. Ya, Aprina, silakan kelompok Aprina. Kelompok 2, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sambil kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari karya kami. Pesan pokok dari surah Al-Baqarah adalah 1. Menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. 2. Menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. 3. Berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. 4. Setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. 5. Kesadaran dan kejujuran. Konflik terjadi karena adanya perbedaan agama dan kesalahpahaman. Solusinya dengan cara bermusyawarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, setelah tadi kita mempresentasikan hasil diskusi kita, Bu Siti mau tanya kepada kalian, apakah kalian menemukan solusi untuk masalah tadi? Masalah yang tadi di video? Ya, apa solusinya? Satu orang. Aprina. Harus ada saling komunikasi dengan bermusyawarah. Apa lagi? Apa lagi? Apa Pelis? Berdamai, ya. Terus, apakah menurut kalian, ya, surah Al-Baqarah 256 ini sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Kenapa? Coba kita lihat isi pesan dari surah Al-Baqarah. Yang pertama apa tadi yang kalian temukan? 1. Menyadari bahwa setiap individu mempunyai hak yang berbeda. Hak apa itu? Hak memeluk agama. Seperti video tadi ya. Ketika menemukan teman yang berbeda agama, kita tidak bisa memaksakan. Ya, dan kita juga tidak boleh mengucilkan teman yang berbeda agama. Ya, yang kedua apa katanya? Menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Maka sesuai dengan tadi isi Al-Baqarah apa? La ikraha fiddin. Ulangi sesuai dengan Al-Baqarah apa isinya? La ikraha fiddin. Artinya apa? Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Ya, jadi agama manapun, terutama agama yang kita anut itu agama Islam, tidak pernah memaksakan siapapun untuk memeluk agama kita. Yang ketiga apa katanya? Harus adanya bermusyawarah, harus adanya berdiskusi. Menurut kalian yang tadi video tadi selesai nggak itu masalahnya? Selesai. Dengan cara apa? Berdiskusi dan bermusyawarah. Terus yang keempat apa? Setuju dan bersikap ketentuan dan adanya perbedaan. Harus mau menerima adanya perbedaan. Ya, kalau kita sekelas ada yang non muslim, jangan kita memusuhi, tapi berbaur seperti biasa. Yang keempat apa? Yang kelima? Kesadaran dan kejujuran. Harus punya kesadaran dan juga kejujuran. Nah, teman-teman, dari surah Al-Baqarah ini
kalian sudah menemukan ilmu baru, pemahaman baru, pengetahuan baru bahwasanya satu, surah Al-Baqarah apa artinya? Apa artinya? Ada di juz keberapa? Ada di juz ke-30. Urutan keberapa surahnya? Kedua. Setelah surah apa? Al-Fatihah. Nah, jadi inti dari materi kita hari ini yaitu adalah hidup damai dalam kebersamaan dan berkaitan dengan surah Al-Baqarah 256 bahwasanya kita harus apa? Saling menghargai, harus saling menghormati. Nah, untuk itu mudah-mudahan materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kalau tadi kalian kerjanya kelompok, sekarang kita kerjanya individu sendiri-sendiri, yaitu mengerjakan LKPD. Sudah sibuk siapkan. Ya, silakan kerjakan ya, sesuai dengan pengetahuan yang tadi kita dapatkan. Ya, seperti biasa, kerjakan sendiri-sendiri. Ingat tadi, kejujuran. Dah, kumpulkan saja. Dah, silakan. Kumpulkan di kelompok masing-masing. Ketua kelompok, silakan bawa sini. Kumpulkan di kelompok masing-masing. Sudah semua? Sudah. Baik, teman-teman. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari surah Al-Baqarah 256? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Mantap. Agar bisa dapat mengetahui dan menghargai keyakinan orang lain. Apalagi pelajaran hari ini yang dapat kalian simpulkan? Bisa hidup bertoleransi. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Tidak membeda-bedakan agama. Nah, teman-teman, itulah pelajaran kita hari ini, di mana kita sudah diajarkan oleh Al-Baqarah 256 bahwasanya hidup kita harus saling berdampingan dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda. Atau sering kita kenal dengan istilah toleransi. Rapikan alat tulisnya, bukunya dirapikan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baik teman-teman, Bu Siti ucapkan untuk hari ini kalian hebat, kalian luar biasa, kalian telah mencerna materi hari ini dengan baik, berdiskusi dengan baik, dan juga mengambil pelajaran dari materi ini. Dan semoga materi hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya Bu Siti ucapkan terima kasih dan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas clipping yang telah kemarin kita kerjakan bareng-bareng itu yang belum selesai nanti minggu depan diselesaikan ya. Karena materinya sudah rampung ya. Ya, tugas clipping tentang perbedaan dalam beragama atau toleransi. Siap tugasnya dikumpulkan minggu depan? Ya. Siap. Baik, terima kasih. Silakan duduk rapi.